Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap siswa dan pemuat teknologis dari kelas 11 MIPA 6 izin mengumpulkan tugas kimia materi minyak bumi. Berikut videonya. 1. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan jasad arenik atau mikroorganisme yang tertimbun dan terisolasi oleh endapan pasir lumpur atau zat lain selama jutaan tahun dengan pengaruh tekanan serta panas bumi. Minyak bumi merujut lumpur yang hitam pekat, berbau menyengat dengan kekentalan yang tinggi. 2. Fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi-fraksi minyak bumi terbagi menjadi 3. 1. Fraksi gas. 2. Fraksi cair. 3. Fraksi padat. Pertama, fraksi gas. Fraksi gas memiliki titik didih terendah yaitu di bawah 20 derajat Celcius dengan jumlah atom C1 sampai C4 seperti metana, etana, propana, dan butana. Yang kedua, fraksi cair. Fraksi cair memiliki titik didih antara 30 sampai 300 derajat Celcius dengan jumlah rantai karbon mulai dari C5 sampai dengan C20. C5 sampai dengan C7 yang dihasilkan pada kisaran 30 derajat Celcius. Misalkan pentana dan heptana digunakan sebagai pelarut organik seperti petroleum ether yang dimanfaatkan untuk dry cleaning di usaha laundry. C5 sampai dengan C12 dengan rentang suhu distilasi 40 sampai 150 derajat Celcius, yaitu bensin dan nafta. Bensin utamanya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, sedangkan nafta banyak digunakan untuk bahan pembuat pernis dan thinner cat. C13 sampai dengan C16 dengan suhu distilasi 150 sampai 200 derajat Celcius, yaitu kerosin, aftur, dan solar. Pada kerosin dahulunya sering dipakai sebagai anti serangga dan bahan-bahan kompor minyak, namun sekarang kerosin digunakan sebagai bahan pesawat seperti halnya aftur. Sedangkan solar banyak dimanfaatkan untuk kendaraan dan pembangkit listrik tenaga diesel. C17 sampai C20 dengan suhu distilasi 200 sampai 300 derajat Celcius didapatkan minyak pelumas, dimanfaatkan sebagai pelumas atau pelicin mesin untuk memperlambat kausan mesin. 3. Fraksi padat. Suhu distilasinya di atas 300 derajat Celcius dengan jumlah rantai karbon di atas 20 atom. Parafin yang didistilasi pada suhu 300 sampai 370 derajat Celcius ini memiliki jumlah jumlah karbon antara 20 sampai 25, banyak dimanfaatkan untuk lilin dan korek api. Sedangkan di bawahnya pada suhu di atas 370 derajat Celcius didapatkan aspal yang dimanfaatkan untuk bahan pengeras jalan dengan jumlah atom karbon lebih dari 25. Olahan minyak bumi terbagi menjadi 6. Berikut penjelasannya. 1. Distilasi bertingkat. Metode pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Hasil distilasi bertingkat dapat dilihat dari foto berikut. Kedua, cracking. Proses pemutusan hidrokarbon rantai panjang menjadi lebih pendek. Contoh, C9H20 di cracking menjadi C4H8 dan C5H12. Berikut contohnya. Ketiga, reforming. Proses pengubahan struktur rantai hidrokarbon menjadi bentuk lainnya. Contoh, N-pentana diubah menjadi isopentana. Reformingnya lihat contoh berikut. 4. Treating. Proses ini digunakan untuk menghilangkan zat pengotor yang terdapat pada minyak bumi. Metode ekstraksi berfungsi untuk memisahkan minyak bumi dari pengotor dengan penambahan pelarut. Metode kristalisasi berfungsi menggunakan proses pengendapan untuk menghilangkan wax pada bahan bakar diesel.
manfaat minyak bumi. Dalam pemanfaatannya, minyak bumi bisa digunakan untuk berbagai macam hal, mulai dari bahan bakar kendaraan, bahan bakar industri, bahan untuk pembuatan perabotan rumah tangga, hingga digunakan sebagai bahan untuk produk kecantikan dan bidang kesehatan. Sumber minyak bumi di Indonesia. Berikut daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. 1. Pulau Sumatera, yakni di Lok Seumawe dan Pewerlak Aceh, Tanjung Pura Sumatera Utara, Sungai Pakning dan Dumai Riau, serta Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim Sumatera Selatan. Kedua, Pulau Jawa, yakni di Wonokromo, Delta Sungai Brantas Jawa Timur, serta Majalengka dan Jatibarang Jawa Barat. 3. Pulau Kalimantan, terdapat di Balikpapan, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu Kalimantan Timur, serta Amuntai, Tanjung, dan Rantau Kalimantan Selatan. 4. Maluku, terdapat di Pulau Seram. 5. Papua, terdapat di Kelamanu, Sorong, dan Babu. Dampak negatif dari penggunaan minyak bumi. 1. Gas karbon dioksida atau CO2 hasil dari reaksi pembakaran dapat menyebabkan pemanasan global, dan gas karbon monoksida CO dari kendaraan akan menyebabkan gangguan pernapasan. Kedua, ketergantungan yang sangat tinggi pada sumber daya alam ini menyebabkan sedikit penggunaan dari sumber daya alam yang terbarukan. Ketiga, gas H2S yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi dapat menyebabkan kematian jika terhirup oleh manusia dalam jumlah yang tinggi. 4. Dapat menyebabkan krisis jika terjadi kelebihan produksi minyak, seperti yang terjadi sekarang ini.